gagal dapatkan 100 panser, ribuan tentara Ukraina menanti ajal di front timur. Posisi militer Ukraina semakin tersudut dalam perang melawan pasukan Rusia di front timur. Setelah bantuan senjata Amerika Serikat, AS, yang tertahan, Ukraina juga dipastikan tidak akan mendapatkan 100 kendaraan lapis baja yang sebelumnya bakal dikirim oleh Bulgaria. Bulgaria yang juga merupakan negara pecahan Uni Soviet sebelumnya berencana untuk mengirim 100 unit kendaraan pengangkut personel lapis baja ke Ukraina. Rencana itu diumumkan pada Desember 2023 secara langsung oleh Presiden Bulgaria, Rumen Radev. Menurut Radev, pengiriman alat utama sistem persenjataan ke Ukraina bertujuan untuk melindungi keselamatan warga sipil dan perbasatan Bulgaria-Ukraina. Sebelumnya pada 22 November 2023, Parlemen Bulgaria juga telah menyetujui pengiriman kendaraan lapis baja ke Ukraina. Dengan pembiayaan transportasi yang dibebankan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Namun demikian, rencana tersebut justru harus tertunda dikarenakan permasalahan administrasi di Kementerian Pertahanan Bulgaria. Hal ini justru diungkap oleh anggota Parlemen Bulgaria, Ivailo Mirchev. Bulgaria dapat banyak membantu Ukraina, namun hal ini tertunda karena fakta bahwa administrasi Kementerian Pertahanan tidak bekerja secara optimal, ucap Mirchev. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Bulgaria, Todor Tagarev, mengakui jika rencana pengiriman kendaraan lapis baja ke Ukraina harus tertunda karena masalah transportasi. Tagarev adalah sosok yang tengah menjadi sasaran kritik karena dianggap lambat mengambil tindakan. Bulgaria bisa membantu, tapi hal ini tidak terjadi dengan kecepatan yang diharapkan, dan saya berharap hal ini akan menjadi lebih baik, ujar Mirchev dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti. Kondisi Ukraina saat ini sudah tak lagi kondusif. Bukan hanya perang yang terjadi dengan Rusia, namun nasib Zelensky saat ini tak tertolong karena segera dilengsarkan oleh pasukan militer. Karena operasi pelawak saat ini telah menghancurkan negara Ukraina dan mengorbankan ribuan pasukan dan warganya hanya demi nafsu untuk menjadi NATO, kini NATO pun melupakan Ukraina dan berfokus pada Israel. Amerika pun menarik bantuannya dari Ukraina. Keengganan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempertimbangkan perundingan perdamaian dengan Rusia menyebabkan dia digulingkan untuk memungkinkan perundingan tersebut. Memungkinkan itu diungkap oleh Soskin, penasehat dua mantan Presiden Ukraina. Zelensky yang harus menegaskan bahwa kemenangan harus diraih di medan perang tidak bisa ikut serta dalam perundingan perdamaian dengan Moskow, ungkap Soskin di saluran YouTube.
Dia menjelaskan tindakan seperti itu mendorong Rusia dan setidaknya beberapa pendukung Ukraina di Barat untuk berpikir bahwa mereka membutuhkan orang lain untuk memiliki atau mewakili Kiev yang dapat menyetujui gencatan senjata bahkan untuk sementara. Untuk mencapai hal tersebut, kepemimpinan Ukraina saat ini perlu dinetralkan, ungkap mantan ajudan presiden tersebut. Gagasan perundingan damai antara Rusia dan Ukraina telah menjadi narasi umum, tak hanya di Rusia tapi juga di negara-negara Barat, menurut Soskin. Dia mencatat Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengungkapkan gagasan serupa belum lama ini. Macron mengatakan kepada BBC dalam wawancara pekan ini bahwa meskipun kewajiban Prancis adalah mendukung Kiev, mungkin sudah tiba saatnya untuk melakukan negosiasi yang adil dan baik dengan Rusia. Meloni baru-baru ini mengatakan kepada sepasang orang iseng asal Israel atau Rusia, Novan dan Lexus, bahwa ada banyak kelelahan di Uni Eropa sehubungan dengan konflik tersebut. Wakil Kepala Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional dari Akademi Ilmu Pengetahuan Ukraina pada tahun 90-an mengatakan UE juga berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan Kiev akan peralatan dan amunisi militer, khususnya jika bantuan militer Amerika berkurang. Mantan pejabat tersebut menjabat sebagai penasihat senior Presiden pertama Ukraina Leonid Kravchuk pada awal tahun 90-an dan kemudian menjadi penasihat ekonomi dan pemimpin kedua negara tersebut. Leonid Kuchma antara tahun 98 dan 2000-an, Kiev telah berulang kali mengesampingkan pembicaraan dengan Moskow dan menuntut penarikan penuh pasukan Rusia dan seluruh wilayah yang diklaim Ukraina sebagai miliknya. Zelensky mengulangi tuntutan ini dalam wawancara dengan Reuters pekan ini dan menambahkan Kiev akan melanjutkan perjuangan bahkan tanpa bantuan Amerika jika diperlukan. Dia juga membantah laporan media mengenai dukungan Barat terhadap Ukraina yang diduga mendorong Ukraina terlibat dalam perundingan perdamaian dengan Moskow ini. Tegas dia pekan lalu. Rusia telah berulang kali mensyaratkan kesiapan terlibat dalam perundingan dengan Kiev, namun bersikeras perundingan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan keamanan Moskow dan kenyataan di lapangan. Pada musim gugur tahun 2022, 4 bekas wilayah Ukraina termasuk 2 Republik Donbas secara resmi bergabung dengan Rusia.